Kita buka firman Tuhan dari Filipi 2. Filipi pasal 2. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, kita melanjutkan pelajaran kita hari ini tentang kerendahan hati ya. Sekali lagi urutannya bahwa kalau kita mau menerima segala sesuatu hanya lewat doa. Dan doa yang benar itu adalah doa yang keluar dari hati. Dan hati, sikap hati yang paling penting dalam doa itu adalah kerendahan hati. Ya, jadi kita bisa melihat betapa pentingnya kerendahan hati ini. Karena disitulah semua letak dasar dari segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu kalau kita belajar menjadi rendah hati. Nah, hari ini kita belajar bahwa kenapa kita harus belajar rendah hati? Karena memang Tuhan Yesus itu karakter utamanya itu rendah hati. Jadi kalau kita mau menyatu dengan Kristus, maka mau tidak mau karakter kita itu harus sama seperti dia. Kalau karakter kita berbeda, itu sulit, nggak bisa kita bersatu dengan dia. Hanya yang sejenis baru bersatu gitu kan. Kalau benda-benda itu kan begitu. Kalau benda cair dengan benda cair itu menyatu. Kalau dia bendanya sama itu gampang untuk disatukan. Tapi kalau bendanya berbeda, gak bisa bersatu. Minyak dengan air gak bisa bersatu kan. Maka sekali lagi pagi ini kita belajar pentingnya tentang kerendahan hati. Karena memang itu adalah karakter Tuhan sendiri, karakter utama Yesus. Kalau kita pelajari, kalau kita lihat tadi ya di dalam firman Tuhan itu, seluruh kehidupan Yesus itu ya kerendahan hati gitu. Tadi kan dia firman Tuhan katakan seperti apa sih Yesus itu gitu. Itu sebabnya kita belajar rendah hati juga dari Yesus gitu kan.
Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah ini kan. Jadi Yesus itu tidak mempertahankan statusnya gitu. Walaupun dia Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu harus dipertahankan. Jadi kita pun belajar, memang sekali lagi ini gak gampang. Kalaupun kita punya status tapi kita gak mau pertahankan. Tapi kalau kita pertahankan hak kita, sulit kita jadi orang yang rendah hati. Kalau kita merasa di atas orang lain. Ini Yesus, dia memang di atas orang lain. Dia bukan manusia, tapi dia mau jadi manusia. Jadi kalau orang yang ciri-ciri orang yang rendah hati itu nggak mempertahankan haknya, ya udah diserahkan saja haknya. Kalau harusnya dia yang terima, udahlah sama mereka aja. Ya, kadang kita diperlakukan dengan rendah gitu, nggak apa-apa, ya kita tidak usah. Ya aku di sini, aku loh koordinator PPA di sini kok. Begitu dia. Kadang kita harus berhadapan dengan orang-orang yang nggak tahu dia siapa aku. Ya. Aku kepala sekolah, aku ini, aku pendeta. Aku MD. Kenapa rupanya gitu? Kita baru status-status yang sementara atau status yang di dunia ini saja kok merasa punya kedudukan gitu. Yesus dia Tuhan tapi dia tidak mempertahankan statusnya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah ini kemarin kita udah belajar kan. Orang yang rendah hati ya seperti Yesus. Ciri-ciri itu dia mau mengosongkan diri. Artinya bahwa dia tidak lagi memikirkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia sukai. Apa yang dia cita-citakan, tapi dia sudah mengosongkan diri, artinya dia menyerahkan semua hidupnya itu biar Tuhan yang ngatur gitu. Itu sebabnya itu digenapi waktu Yesus di Taman Getsemani kan. Dia mengosongkan diri, dia bilang, Bapa, kalau boleh cawan ini, penderitaan ini, pencobaan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Nah ini kita mau belajar seperti Yesus, ya kita harus berani mengosongkan diri kita. Kita menyangkal segala sesuatu yang kita inginkan, tapi biar kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau memang itu kehendak Tuhan, kalaupun gak cocok, kurasa cocok di hatiku, cocok di pikiranku, aku gak peduli, aku harus belajar melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini pelajaran yang sangat penting. Apakah ini gampang? Enggak. Yesus saja itu bergumul. Yesus saja nangis. Sampai keringat darah dia untuk. Ya memang dia tahu sebentar lagi dia akan disalibkan. Tetapi itulah yang harus kita kejar. Ya, kemarin kita berkata bahwa hal yang kerendahan hati ini harus dikejar gitu, harus diusahakan. Menyangkal diri kita itu gak gampang gitu. Kita maunya begini, tapi kita tahu firman Tuhan bilang gak begitu gitu. Kita maunya marah gitu, kita maunya jengkel, tapi Tuhan bilang ampuni gitu. Kita maunya benci, tapi Tuhan bilang jangan, berkati kata Tuhan, doakan dia. Enak kali dia yang menyakiti aku, terus aku pula mendoakan dia gitu. Nah, di tengah-tengah pergumulan seperti itu justru kita belajar rendah hati. Tapi kalau kita tidak mau,
mengosongkan diri, kita merasa, wah wajarlah aku sakit hati, wajarlah aku marah gitu. Nah, berarti kita nggak mau mengosongkan diri. Di mana kita bisa mengosongkan dirinya? Di dalam doa. Itu sebabnya dalam doa kita sekali lagi harus dimulai dengan merendahkan diri. Tuhan, aku mengosongkan diri. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Aku gak peduli lagi dengan apa yang kuinginkan. Aku gak peduli lagi apa yang aku mau. Yang penting kalau itu Tuhan mau, aku mau lakukan Tuhan. Mau itu cocok gak cocok, kurasa Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku akan lakukan Tuhan. Mematikan diri. Gak gampang memang, gak enak mematikan diri itu, paling gak enak. Tapi masalahnya itulah akar dari semua kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Karena memang Yesus sendiri itulah karakter utamanya. Dia bahkan mengambil rupa seorang hamba. Waktu jadi manusia, dia bukan hanya jadi manusia, dia malah jadi hamba. Dia melayani orang lain, dia menderita, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Mungkin kita belum sampai mengeluarkan darah sih ikut Tuhan, hanya menyangkal diri, dan itu pun kadang kita nggak mau gitu. Aku mau jengkel, aku mau marah, aku mau bersungut-sungut. Kenapa rupanya kita bilang ya silakan. Tapi begitu kita punya hati yang gak mau merendahkan diri, mengosongkan diri, Tuhan gak bisa bersatu dengan kita. Itu masalahnya. Karena Tuhan bilang maaf, gak cocok. Hatimu, pikiranmu gak cocok dengan hatiku, pikiranku, perasaanku. Makanya tadi kan dikatakan, hendaklah kamu dalam pikiranmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau pikiran perasaan Yesus itu apa? Yang merendahkan diri. Itu yang paling penting buat dia. Gak ada yang hal yang lebih penting dari Yesus yang selain dari merendahkan diri. Jadilah kehendak Bapa. Dia melakukan kehendak Bapa. Dia bilang aku tidak melakukan apapun selain yang diperintahkan oleh Bapa. Jadi kalau dikatakan miliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, ya itulah yang kita coba pikirkan. Nah inilah sekarang yang kita masuk di prakteknya gitu kan. Gimana supaya di dalam doa kita itu, hadirat Tuhan itu kita nikmati, kita alami sungguh-sungguh. Nah di dalam doa itu kita perlu merenungkan kerendahan hati Yesus. Kalau kita sulit merendahkan diri, maka sulit kita menerima hadirat Tuhan. Lalu gimana caranya? Nah, di dalam doa kita itu coba kita renungkan pikiran perasaan Kristus, kerendahan hati Yesus. Ingat gimana Yesus diperlakukan ya. Ingat Yesus waktu di Taman Getsemani, ingat Yesus ditangkap sebelum dia disalibkan, dipukul, diludahi, ditinju, diolok-olok. Ingat Yesus di kayu salib, disalibkan, dipukulin, ditombak, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tapi dia mengampuni gitu. Renungkan itu gitu. Jangan lihat diri kita, nah kadang kita di dalam doa gak keluar dari pikiran kita, itu masalahnya. Kita memikirkan diri kita terus gitu kan. Kita gak akan sampai belajar rendah hati di situ. Yang bisa membuat kita rendah hati ketika kita merenungkan kerendahan hati Yesus. Dan kemudian kita minta, ya, Tuhan aku mau belajar Tuhan seperti Engkau merendahkan diri. Kalau Engkau saja merendahkan diri, aku pun harus merendahkan diri. Dan memang agak masalahnya, bukan masalah sih,
Justru ketika kita di dalam doa itu nanti kita berdoa minta kerendahan hati seperti Yesus, pikiran perasaan Yesus. Maka Tuhan akan, kalau memang dia lihat kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan izinkan proses. Jadi nggak serta-merta juga ya kalau kita bilang Tuhan aku mau rendah hati, aku mau rendah hati. Seperti Engkau Yesus, seperti Engkau Yesus. Kemudian tiba-tiba hati kita berubah, enggak. Kalau Tuhan lihat kita sungguh-sungguh merendahkan, mau rendah hati dalam doa kita, begitu selesai berdoa, nanti di hari-hari kita Tuhan akan bilang oke, ini tesnya. Tuhan akan menempatkan orang-orang yang membuat kita diproses merendahkan hati kita. Dan waktu itu datang jangan mengeluh gitu, jangan menolak itu gitu. Aku nggak mau gitu. Justru kan kita yang minta, Tuhan aku mau belajar rendah hati gitu. Tuhan akan proses. Gimana caranya? Pasti sesuatu yang membuat kita belajar untuk merendahkan hati. Orang yang menyakiti kita seperti Yesus gitu. Orang yang mengolok-ngolok kita, ya. Kita udah baik dia bikin gak baik gitu. Supaya apa? Oh iya. Dan ketika nanti proses itu datang, kita bukannya melihat atau mengeluh atau tidak suka dengan orang yang Tuhan izinkan memproses kita, tapi waktu itu datang kita akan berkata, oh ini dia pelajaran itu tuh, dan aku harus menang di sini tuh. Kita bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, ternyata yang kudoakan itu Tuhan kabulkan, yaitu orang yang memproses aku untuk rendah hati. Gak gampang nanti melewatinya, tapi waktu kita belajar, kita lihat orang-orang yang memproses kita itu adalah alat Tuhan membentuk kita gitu. Supaya kesombongan kita itu terlihat. Dari mana kelihatannya? Dari proses itu. Tuhan keluarkan nanti semua. Yang selama ini kita rasa kita udah cukup baik, cukup rendah hati. Tuhan bilang enggak, di sini kau masih sombong nih. Nyatanya kau bertemu dengan orang ini, kamu punya masalah ini, kamu gak apa-apa. Ya udah, oh berarti itu ya Tuhan. Ya udah, proses aku Tuhan. Jadi seperti kehendak-Mu Tuhan. Kadang mungkin sampai nangis, tapi nangisnya di hadapan Tuhan, merendahkan diri gitu di hadapan Tuhan. Jangan melarikan diri gitu. Nah banyak orang melarikan diri. Dia bilang gak enak rupanya di proses Tuhan. Udahlah, aku mau keluar dari proses ini. Yang kita gak akan pernah berubah jadi rendah hati. Semakin sama seperti Kristus. Yang ada ya kita akan terus begitu gitu. Dari tahun ke tahun sikap kita. Nah ini yang menjadi masalah kan. Kita kadang merasa, wah ini udah memang beginilah karakterku. Atau kemudian orang lain bisa mencap kita, oh pelayan si A itu orangnya begini gitu. Padahal di dalam Yesus itu gak bisa begitu. Dalam Yesus itu kita semua bisa berubah gitu. Kalau kita mau meminta kemudian diproses Tuhan dan kita bertekun dalam proses itu, kita akan diubahkan Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Petrus yang tadinya keras kepala, tinggi hati gitu kan. Sulit diatur, omong doang gitu ya. Merasa paling hebat. Ya Tuhan proses. Ya sampai nangis-nangis dia kan. Waktu dia menyangkal Yesus, waktu tinggalkan Yesus. Lewat penderitaan, pencobaan dia ditangkap, dipukulin, dipenjara segala macam. Supaya sekali lagi pikiran, perasaan Kristus itu nyata di dalam diri kita. Itu yang kita kejar. Sekarang tujuan kita, pengejaran kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bukan lagi berkat gitu. Kita udah harus beralih gitu ya. Yang paling kita rindukan itu bukan lagi masalah, oh aku ada uang, aku bisa beli ini, aku dapat ini, dapat itu, dapat ini dari Tuhan. Enggak lagi, kita udah harusnya beralih, enggak begitu lagi. Kita yang paling kita kejar itu gimana supaya pikiran perasaan Kristus itu nyata dalam diri kita. Kita mulai mencintai proses-proses dalam Tuhan.
Dan proses itu proses yang seumur hidup kita. Tapi kita akan diproses semakin serupa dengan Kristus. Dan kalau itu yang kita rindukan, percayalah, hidup kita akan jauh lebih indah. Doa kita jauh lebih indah. Karena begitu hati kita, pikiran kita, perasaan kita bilang, Tuhan, aku mau seperti Engkau. Segera klop gitu ya. Waktu kita datang doa itu pun langsung, wah ini cocok dengan pikiran perasaanku, kata Tuhan. Langsung dia menyatu. Kenapa sekali lagi Yesus itu begitu ditinggikan? Karena dia adalah pribadi yang begitu merendahkan dirinya di hadapan Bapa. Itu sebabnya tadi dikatakan kan, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kenapa? Alasannya yang dari atas ini, ayat-ayat di atas. Karena dia merendahkan diri, taat sampai mati, menjadi hamba, tidak mempertahankan haknya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudara, kita mau ditinggikan Tuhan. Gak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Jalan satu-satunya itu dengan merendahkan diri, mengosongkan diri, menyangkal diri, tidak mempertahankan hak, tidak menerima, tidak apa tadi katanya, mementingkan kepentingan sendiri, ya, tidak menganggap lebih utama dari orang lain, ya kan? Tidak mencari puji-pujian. Oh, memang sekali lagi nggak gampang, tapi ayo kita kejar ini lebih dari apapun. Ya. Jadi sekali lagi, untuk menikmati hadirat Tuhan dalam doa kita bukan sekedar kita nyanyi panggil-panggil Tuhan. Tuhan itu lebih melihat hati kita. Kalau hati kita nggak mau dibentuk, diproses, kita nggak mau merendahkan diri, kadang rasanya doa kita itu ya begitu-begitu aja gitu. Hidup kita pun begitu-begitu terus gitu. Sebabnya persiapan hati itu lebih penting dari doa itu sendiri. Ya, persiapan doa lebih penting daripada doa. Kenapa? Kalau doa pun kita kalau tidak membawa hati yang seperti Yesus tadi, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya sama aja. Karena doa itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, makanya bawalah hati yang kosong, hati yang mau dibentuk, hati yang seperti Yesus tadi ya. Maka percayalah, gak usah dicari, gak usah dikejar pun, akan Tuhan pada waktunya akan meninggikan kita. Ya, Tuhan gak mungkin, kalau kita semakin serupa dengan Yesus, maka berkat-berkat yang Yesus terima, Yesus janjikan itu akan terjadi dalam hidup kita. Percayalah ya. Ayo kita kejar sekali lagi kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati. Nanti sebentar mungkin berapa hari ini ada proses, langsung bilang Tuhan, oh ini rupanya Tuhan mau mengajar aku tentang kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Dan lihatlah, satu saat nanti kita bilang, loh kok aku udah sampai di sini ya? Kok gak terasa? Karena memang Tuhan akan mengangkat kita, meninggikan kita. Ketika kita mau merendahkan diri. Jalan untuk naik itu tidak ada yang lain kecuali turun, merendahkan hati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami tahu ini bukan hal yang gampang Tuhan. Itu sebabnya kami akan berusaha berjuang. Lebih dari apapun. Kami mau belajar merendahkan hati, kerendahan hati seperti Yesus. Kami mau menerima kerendahan hati yang Yesus nyatakan. Kami mau punya pikiran, perasaan
Yesus yang merendahkan hati. Baharui pikiran kami, hati kami, perasaan kami Tuhan, yang seringkali sulit merendahkan hati Tuhan. Kami seringkali lebih mementingkan diri kami. Kami kadang cuek, kadang kami merasa kami yang perlu diperhatikan, dipuji. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Yesus memiliki pikiran perasaan yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Ajarlah kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, ajarlah kami semua Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.